Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat-nikmatnya yang lainnya yang sangat banyak, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa an Buraidah bin al-Husaybil Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Kuntu was ana sapa ingsun iku nahaitukum nyegah sapa ingsun ing sira kabeh an ziyaratil quburi saking ziarah kubur. Fazuruha mongko ziarah sapa sira kabeh ing kubur. Rawahu Muslim. Zada Tirmidzi, zada nambahi sapa Tirmidzi, fa innaha mongko satemene ziarah kubur iku tudzakiru ngelingaken apa ziarah kubur al akhirata ing akhirat.
Zada nambahi sapa Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa tuzhidu lan akan zuhud apa ziarah kubur fid dunya ing dalam dunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu di awal Islam aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Berziarahlah kalian sekarang ke kuburan karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud ada tambahan wa tuzhidu fid dunya. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat dan bisa membuat seseorang itu zuhud terhadap dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama adalah tentang kesunahan berziarah kubur. Kita disunnahkan untuk berziarah kubur. Dan ini bagi laki-laki itu hukumnya adalah sunnah bil ijma'. Artinya seluruh para ulama madhab 4 a'immah al-arba'ah semuanya bersepakat bahwa ziarah kubur bagi laki-laki itu adalah sunnah. Sedangkan bagi perempuan maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Tetapi khilaf itu yaitu antara Al-Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ziarah kubur bagi perempuan itu hukumnya makruh. Tetapi hukumnya makruh artinya dia tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau bagi laki-laki berziarah kubur sunnah artinya dia mendapatkan pahala. Bagi perempuan apabila dia berziarah kubur maka dia tidak mendapatkan pahala menurut Al-Imam Syafi'i. Tapi menurut yang lainnya selain Al-Imam Asy-Syafi'i boleh mubah, hukumnya mubah bagi perempuan untuk berziarah kubur, tidak makruh. Hadirin rahimakumullah, tidak ada larangan di sini bagi perempuan untuk berziarah kubur. Memang juga pernah ada larangan terhadap perempuan secara khusus untuk berziarah kubur. Tetapi kemudian hukum itu juga tidak lagi diberlakukan atau sudah dinasakh. Sebagaimana ziarah kubur secara umum itu pernah dilarang. Berdasarkan hadis ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Itu menunjukkan bahwa ziarah kubur pernah dilarang untuk siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Tetapi hukum haram berziarah kubur itu sudah dinasakh. Sudah dinasakh itu sudah dihapus hukumnya dengan hukum yang baru, yaitu boleh. Bolehnya itu bagi laki-laki sunnah, bagi perempuan itu mubah. Ini menurut sebagian besar ulama mubah, bagi laki-laki itu sunnah bil ijma'. Hadirin rahimakumullah. Kenapa ziarah kubur itu disunnahkan?
disyariatkan. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hikmah dan manfaat dari berziarah kubur. Di antaranya dalam riwayat Tirmidzi disebutkan pada hadis yang sama itu ada tambahan fa innaha tudzakkirul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Kalau kita datang berziarah kubur, kita di hadapan kita itu ada kuburan, tentu kita akan mengingat kematian. Kalau kita mengingat kematian, maka kita akan mengingat akhirat. Itu sudah otomatis bagi sebagian besar orang. Kalau kita lewat kuburan aja, sekedar lewat, kita sudah ingat mati. Apalagi kalau kita berziarah, datang, duduk di hadapan kuburan, misalnya orang tua kita, duduk di depan kuburan keluarga kita, atau umat Islam secara umum, maka kita juga akan mengingat kematian dan akan mengingat akhirat. Dan jika seseorang itu mengingat akhirat, maka dia akan bersegera untuk mempersiapkan bekal akhirat. Kenapa? Karena dia ingat dan dia tahu bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih abadi dibandingkan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dia ingat itu. Oh, ini saya nanti akan mati, saya akan masuk nanti di akhirat. Nanti saya akan ke akhirat, dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi daripada dunia. Ketika seseorang ingat bahwa akhirat itu abadi, dunia itu hanya sementara, hanya sebentar, maka di sini akan termotivasi, akan terdorong kita untuk mempersiapkannya dengan memperbanyak amal soleh, dengan belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam rangka persiapan mati dan persiapan akhirat. Berbeda dengan mereka yang nggak pernah ingat mati dan nggak pernah ingat akhirat, atau jarang-jarang ingat mati dan jarang-jarang ingat akhirat. Maka mereka tidak akan mempersiapkannya, tidak akan mempersiapkan kematian dan tidak akan mempersiapkan akhirat. Jika dia tidak mempersiapkan kematian dan tidak mempersiapkan akhirat, maka dia nggak akan siap untuk mati dan menuju akhirat. Padahal kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti akan datangnya. Bukan sesuatu yang masih meragukan, bukan sesuatu yang masih mungkin ada atau tidak, tetapi sesuatu yang pasti di antara kita. Nggak ada, saya kira, satu pun di antara kita yang ragu bahwa kita akan mati. Siapa di antara kita yang masih ragu nanti saya mati apa enggak ya? Siapa di antara kita yang masih ragu terhadap itu? Saya kira enggak ada. Anak kecil pun dia sudah tahu bahwa nanti dia akan mati. Apalagi kita yang sudah menua, maka kita akan semakin merasa bahwa kematian itu semakin dekat. Meskipun kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal apakah dia sudah tua atau masih muda atau masih anak-anak. Sangat banyak anak muda yang mati, juga sangat banyak orang tua yang mati, banyak juga orang anak-anak yang meninggal dunia. Karena memang kematian tidak mengenal usia. Jadi kematian sesuatu hal yang pasti, tapi sesuatu hal yang pasti sering dilupakan. Sering dilupakan oleh seseorang. Maka ziarah kubur itu penting bagi kita agar kita mengingat kematian dan mengingat akhirat. Dalam rangka persiapan menuju kematian, persiapan menuju akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa
manfaat dari ziaratul kubur itu adalah tuzhidu fid dunya. Membuat orang itu zuhud terhadap dunia. Nggak ada ta'alluq, nggak ada kecintaan terhadap dunia di dalam hati. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ya ketika dia ingat mati dan akhirat, dia akan berpikir untuk apa dunia ini? Karena semuanya akan dia tinggalkan. Dia menumpuk harta benda sebanyak-banyaknya. Kalau dia mati, dia tidak akan membawanya. Dia membangun rumah yang megah, yang mewah. Kalau dia mati, rumah itu akan dia tinggalkan dan dia akan menempati rumah yang sempit. Kalau dia mengumpulkan kendaraan mewah yang banyak, kalau dia mati juga dia tinggalkan. Lalu untuk apa mencintai dunia ini di dalam dunia ini? Seandainya harta yang dimiliki itu untuk memperjuangkan agama ini, untuk berdakwah, untuk membangun pembangunan pondok pesantren, untuk membantu dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu harta benda itu akan dia bawa untuk kepentingan kematian dan akhirat dia. Karena harta yang nanti akan kita rasakan manfaatnya adalah harta benda yang kita infakkan, harta benda yang kita sedekahkan, harta benda yang kita gunakan untuk membantu dakwah, harta benda yang kita gunakan membantu pembangunan pondok pesantren, membangun masjid dan seterusnya. Harta benda yang kita tasarrufkan untuk ketaatan lillahi ta'ala, itulah yang akan kita bawa, yang akan menjadi bekal kita untuk akhirat. Sedangkan harta benda yang kita gunakan untuk membangun rumah kita, yang kita gunakan untuk membeli kendaraan kita, yang kita gunakan untuk berfoya-foya di dunia ini, itu semuanya akan habis. Artinya itu semuanya tidak akan kita bawa untuk mati dan akhirat, tetapi akan kita tinggalkan untuk keluarga kita. Dan bisa jadi keluarga kita akan memperebutkan harta kita, mereka bertengkar memperebutkan harta yang kita tinggalkan. Nah, maka akan muncul apa? Zuhud. Zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya tidak adanya kecintaan terhadap dunia di dalam hati. Untuk zuhud seseorang tidak harus miskin. Bisa jadi orang itu kaya tetapi zahid. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekayaannya begitu luar biasa karena kekuasaannya yang begitu besar. Sampai binatang dan jin pun bekerja untuk beliau sehingga kekayaan beliau itu sangat-sangat melimpah. Setiap hari beliau memberikan makan kepada rakyatnya yang ribuan, tetapi beliau sendiri setiap hari memakan makanan yang paling tidak enak, bukan makanan yang mewah. Itu Nabi Sulaiman menunjukkan kezuhudannya. Nabi Dawud alaihissalam juga seorang raja, ayah dari Nabi Sulaiman. Beliau juga zuhud terhadap dunia. Demikian juga sebagian para aulia. Artinya untuk menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, dia tidak harus miskin. Dia bisa, orang kaya juga bisa zuhud. Karena zuhud itu adalah tidak adanya kecintaan berlebihan di dalam hati terhadap dunia. Letaknya di dalam hati, tetapi kemudian akan berasar, berpengaruh pada zahir, yaitu dengan dia semangat dalam mentasarrufkan, membelanjakan harta yang dia milikinya untuk kepentingan-kepentingan akhirat dia. Itu manfaat dari ziarah kubur. Semakin seseorang itu sering berziarah kubur, semakin sering mengingat kematian dan akhirat, maka dia akan terdorong untuk tidak mencintai dunia
dan dia akan bersiap-siap menghadapi kematian dan akhirat itu. Ini manfaatnya. Karena itu sunnah seseorang untuk berziarah kubur. Ini di awal sudah kita jelaskan di awal Kitabul Janaiz tentang perintah memperbanyak mengingat kematian. Dan salah satu cara untuk itu adalah dengan berziarah kubur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la'anang laknat sapa Rasulullah zairatil kuburi ing pira-pira wadon kang ziarah kubur. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. La'anang laknat sapa Rasulullah zairatil kuburi ing pira-pira wadon kang ziarah kubur. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melaknat para perempuan yang berziarah kubur. Hadis ini hadis yang mansukh. Hadis yang mansukh. Mansukh artinya apa tadi? Dihapus hukumnya. Sudah tidak berlaku lagi. Menurut para ulama sudah mansukh. Mansukh dengan hadis apa? Dengan hadis di atas dan hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu boleh. Karena dalam hadis lain misalnya dikatakan zuru al-qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Di sini tidak ada batasan bahwa ziarah kubur ini hanya untuk laki-laki, bahwa perintah ziarah kubur ini untuk laki-laki, tetapi berlaku umum untuk untuk semuanya, laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa yang saya baca ketika saya berziarah kubur. Sayyidah Aisyah seorang perempuan bertanya tentang Nabi, tentang apa yang dibaca ketika berziarah kubur. Nabi kemudian mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah ucapan salam kepada ahlul kubur. Ini kan menunjukkan loh, perempuan bertanya tentang ziarah kubur, kemudian diajari Nabi untuk berziarah kubur, untuk mengucapkan salam, menunjukkan bahwa seorang perempuan pun boleh untuk berziarah kubur. Nah, tentu asalkan di sini ada catatan seorang perempuan yang berziarah kubur itu tidak boleh melakukan nadab dan niyahah. Nadab dan niyahah tidak diperbolehkan. Kalau dia berziarah kubur dalam rangka untuk melakukan nadab dan niyahah, maka itu haram. Karena nadab dan niyahahnya itu sendiri itu diharamkan. Sehingga kemarin dikatakan seorang perempuan dia tidak mengiringi atau tidak mengantarkan jenazah ke kuburan. Kaum laki-laki yang mereka mengantarkan hukumnya makruh perempuan untuk datang mengantarkan jenazah ke kuburan. Karena masih baru dan di sini nanti akan berpotensi untuk melakukan nadab dan niyahah. Yaitu menjerit-jerit, teriak-teriak histeris atas kematian suaminya, atas kematian ayahnya, atas kematian keluarganya. Atau dia memuji-muji, teriak-teriak, memuji-muji mayit itu dengan suara yang keras. Itu adalah niyahah yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan itu biasa dilakukan oleh perempuan. Kalau berziarah kubur dalam rangka nanti dia akan melakukan itu, dia nggak kuat sehingga dia akan melakukan itu, maka itu baru diharamkan bagi perempuan untuk berziarah kubur dalam rangka untuk nadab dan niyahah.
Nah, itu diarahkan hadis ini sebagian ulama mengatakan itu perempuan yang dilaknat berziarah kubur itu adalah perempuan yang berziarah kubur untuk melakukan nadab dan niyahah. Sementara kalau enggak, dia tidak melakukan itu, maka itu tidak apa-apa, artinya mubah, boleh bagi seorang perempuan untuk berziarah kubur. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana nglaknat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata ing wadon kang nglakoni niyahah wal mustami'ata lan wong kang ngrungokne naihah. Akhrajahu Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah melaknat perempuan yang melakukan niyahah dan orang yang mendengarkannya secara sengaja. Orang yang mendengarkannya secara sengaja. Ini menunjukkan tentang haramnya melakukan niyahah. Yaitu apa tadi? Nah, di sini bukan hanya niyahah tetapi juga nadab. Nah, kalau nadab itu adalah teriak histeris, nangis histeris, menjerit-jerit, nyopek-nyopek baju dan sebagainya, ginjal-ginjal menjerit-jerit atas kematian seseorang, itu namanya nadab. Kalau niyahah itu misalnya dia teriak-teriak, wahai suamiku, pahlawanku, pelindungku, teriak-teriak seperti itu ketika suami atau ayahnya misalnya meninggal dunia. Itu perkara yang diharamkan. Nah, perempuan yang melakukan itu dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan itu adalah perkara yang diharamkan. Demikian juga al-mustami'ata. Al-mustami'ata itu orang yang sengaja untuk mendengar. Mendengar itu dalam bahasa Arab ada kalanya dengan menggunakan kata istama'a yastami'u, ada kalanya menggunakan lafaz sami'a yasma'u. Kalau sami'a yasma'u itu mendengar dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Itu mendengar artinya. Sami'atu hadzal khabaru. Atau yang kedua istama'a yastami'u menggunakan wazan ifta'ala yafta'ilu, itu berarti mendengar dengan seksama, mendengar dengan sengaja. Istama'at tullabu ad-darsa atau syarhal ustadzi. Artinya dia mendengar dengan sengaja secara seksama. Itu namanya istama'a yastami'. Istami'u misalnya. Dengarlah dengan seksama. Dikatakan di sini mustami'ah, isim fa'il dari istama'a yastami'u, mustami'un fahuwa mustami'un, artinya orang yang sengaja dia mendengar niyahah yang dilakukan oleh seorang perempuan, dia sengaja mendengarkannya. Bukan tanpa sengaja terdengar, tetapi dia sengaja untuk mendengarkannya, maka dia juga jatuh kepada perkara yang haram. Karena mendengarkan suara yang haram, maka dia juga jatuh kepada kemaksiatan. Dalam kondisi seperti itu, jika seseorang terdengar ada seorang perempuan yang melakukan niyahah, hendaknya dia memberikan nasihat. Dia memberikan nasihat kepada perempuan itu agar tidak melakukannya. Dalam rangka an-nahyu 'anil munkar, yaitu mencegah kemungkaran yang terjadi. Jika dia menghentikan niyahahnya, ya alhamdulillah kemungkaran sudah hilang. Tetapi jika tidak, maka dia meninggalkan tempat itu karena agar dia tidak kemudian jatuh pada maksiat, yaitu mendengarkan secara sengaja perkara suara yang haram, yaitu niyahah. Hadirin rahimakumullah, sama dengan mendengarkan secara sengaja musik misalnya yang diharamkan, atau mendengarkan secara sengaja terhadap ghibah yang dilakukan oleh seseorang.
ada dua orang dia sedang berbincang-bincang ghibah, kalau kita sengaja menjadi pendengar yang baik terhadap ghibah itu, dia memang nggak ikut ngomong, dia diam saja, tetapi menyimak dengan seksama pembicaraan ghibah itu, maka dia juga ikut dosa, dia jatuh pada dosa. Tetapi kalau dia sedang lewat terdengar saja, ada orang ghibah, kemudian dia berusaha menasehatinya. Kewajibannya kalau orang lihat orang ghibah itu apa? Menasehatinya. Jangan ghibah, itu diharamkan. Atau dia langsung mengalihkan pembicaraan. Ketika dia sedang serius ghibah orang, membicarakan, ngerasani orang, langsung dia gimana kabarnya? Saya tadi begini, biar berpindah. Temanya itu berpindah dari ghibah kepada tema yang lainnya dalam rangka an-nahyu 'anil munkar. Jika sudah diberi nasihat, kok dia nggak mau tetap ghibah saja, wajib bagi kita meninggalkan majelis ghibah itu. Jangan tetap duduk di tempat itu karena di situ ada kemaksiatan. Sama juga dengan mendengarkan musik yang diharamkan. Kalau kita terdengar tanpa sengaja, maka kita tidak berdosa. Tetapi kalau kita sengaja mendengarkannya, maka kita akan jatuh pada dosa. Kita ada kewajiban untuk an-nahyu 'anil munkar, seperti halnya pada niyahah dan juga pada ghibah seperti yang tadi telah kita jelaskan. Kita lanjutkan, wa an ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat akhadha ngalap alaina ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tanuha ing yen ta ora nglakoni niyahah sapa kita, alla nanuha ing yen ta ora nglakoni niyahah sapa kita, muttafaqun alaihi. Nah, ini sama dengan penjelasan sebelumnya yang intinya adalah larangan untuk melakukan niyahah. Wa an Umar, di situ kalau tertulis Ibni Umar, dicoret ibninya diganti Umar saja. Karena ada yang wa'an ibni Umar, ada yang wa'an Umar. Yang benar wa'an Umar. Wa'an Umar radhiyallahu anhuma 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu utawi mayit iku yu'adzabu dan siksa sapa mayit fi qabrihi ing dalam kuburane mayit bima kelawan barang niha kang den niyahai alaihi ing atase mayit, muttafaqun alaihi. Walahuma nahwuhu anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dari Umar ya, yang atasnya tadi, dari Umar radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa mayit itu diazab di dalam kuburnya disebabkan dengan niyahah yang dilakukan padanya. Nah, di sini ada hal yang bisa disalahfahami ya. Dan orang-orang Wahabi dalam masalah ini mereka telah salah faham terhadap permasalahan ini. Orang-orang Wahabi dan orang-orang yang nggak faham yang lainnya itu mengatakan bahwasanya si mayit itu secara mutlak secara mutlak akan diazab apabila ada salah satu dari anggota keluarganya itu yang melakukan niyahah dan nadab. Jadi apabila seseorang mati, kok istrinya atau anak perempuannya itu melakukan niyahah, maka suami atau ayahnya yang mati itu akan diazab di dalam kuburnya secara mutlak. Ini pemahaman orang Wahabi dengan mengambil makna zahir dari hadis ini.
Padahal para ulama sudah menjelaskan dengan dua hal. Bahwa karena gimana? Kalau secara mutlak itu bagaimana? Kalau misalnya karena kalau kebetulan dia memiliki istri atau memiliki anak perempuan yang kayak seperti itu, apakah dia sementara dia tidak melakukannya, suaminya atau ayahnya tidak melakukannya, kenapa diikut-ikutkan dosa, sementara yang melakukannya adalah orang lain, kalau itu secara mutlak. Karena itulah maka para ulama memahaminya dengan dua hal. Yang pertama, bahwa mayit yang diazab karena istri atau anaknya atau keluarganya melakukan niyahah itu adalah apabila dia berwasiat. Si mayit itu sebelum mati berwasiat agar diniyahai. Jadi dia sengaja untuk untuk memerintahkan untuk niyahah. Ini perlu kita luruskan dulu untuk definisi niyahah dan nadab ya. Tadi kita terbalik. Jadi kalau niyahah itulah yang menjerit-jerit tadi. Kalau nadab itu yang memuji-muji mayit. Jadi kalau nadab itu dia mengatakan, wahai pelindungku, wahai pahlawanku kepada suaminya atau bapaknya misalnya, itu yang nadab. Kalau yang niyahah itu yang menjerit-jerit, histeris, teriak-teriak, sampai kadang ginjal-ginjal ngerobek-ngerobek baju, itulah yang namanya niyahah. Tadi di awal kita agak terbalik agar pas. Jadi seorang mayit yang diazab karena niyahah keluarganya itu apabila dia berwasiat. Jadi dia mengatakan sebelum mati, nanti apabila saya mati, kamu harus menjerit-jerit misalnya. Kamu harus teriak-teriak histeris atas kematianku. Nggak tahu ada apa enggak yang kayak begini. Tetapi kalau seandainya itu terjadi, maka mayitnya akan diazab karena dia yang berwasiat untuk melakukan itu, maka dia ikut dosa, ikut berdosa, dan sehingga dia diazab di dalam kuburnya. Ini satu. Yang kedua, para ulama menjelaskan yaitu apabila dia itu sudah tahu kalau istrinya atau anaknya itu kalau dia mati nanti dia akan melakukan niyahah. Dia sudah tahu karena si istrinya yang terlalu cengeng mungkin atau apa, dia tahu mengenal sifat istrinya atau sangat tergantung kepada suaminya, yang cintanya berlebihan terhadap suaminya, sehingga nanti kalau ini ditinggal mati, ini hampir dipastikan dia akan teriak-teriak. Jangankan ditinggal mati, ditinggal pergi aja teriak-teriak, apalagi ditinggal mati misalnya. Dia sudah tahu itu, tahu persis. Meskipun dia sudah tahu, kemudian dia biarkan saja. Dia nggak berpesan. Dia tidak melarang kepada istrinya. Dia tidak mengatakan sebelum mati, nanti tolong kalau saya mati, jangan kamu lakukan niyahah. Dia tidak mengatakan begitu. Kalau dia sudah berpesan, nanti kalau saya mati, kamu jangan niyahah, jangan melakukan niyahah. Kemudian dia mati, maka kalau seandainya istrinya itu kemudian melakukan niyahah, suaminya tidak diazab karena suami sudah berpesan, nanti jangan melakukan niyahah. Kalau ternyata tetap istrinya melakukan niyahah, suaminya tidak diazab karenanya. Tapi kalau suaminya tahu istrinya akan melakukan niyahah setelah kematiannya, terus suaminya diam saja, dibiarkan saja, dan terjadi, maka suaminya diazab di dalam kuburnya dengan sebab itu. Karena di sini ada kesalahan dari suami, dari orang yang mati itu tidak mengingatkan kepada
istrinya atau anak perempuannya untuk tidak melakukan niyahah. Nah, makna hadis ini begitu. Hadis ini bahwa al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi, itu adalah yang pertama apabila dia berwasiat agar istri atau anaknya melakukan niyahah. Yang kedua, apabila dia tahu bahwa istri dan anaknya itu akan melakukan niyahah, meskipun demikian dia tidak melarangnya. Dia tidak melarangnya. Di sini yang dia yu'adzab fi qabrihi. Tapi apabila tidak demikian, dia nggak berwasiat agar dilakukan niyahah, dia juga yakin istrinya istri yang kuat, anak perempuannya anak perempuan yang kuat, dia nggak akan melakukan niyahah. Dia apalagi sudah belajar agama, sudah tahu niyahah itu haram, nadab itu haram, dia sudah tahu. Karena itu apa? Dia tidak berwasiat dan dia tidak melarangnya. Maka kemudian dia mati, ternyata dia melakukan niyahah. Di sini suami atau bapaknya tidak diazab karena itu. Karena dia memiliki dugaan yang kuat bahwa istri atau anaknya itu nggak akan melakukan niyahah karena sudah belajar ilmu agama dan dia adalah orang yang kuat. Maka dia tidak diazab dengan sebab niyahah yang dilakukan oleh istri atau anaknya tersebut. Ini rincian penjelasan dari hadis ini. Sedangkan orang-orang Wahabi mereka memaknainya secara harfiah, mengatakan kalau misalnya ada keluarganya yang melakukan niyahah, maka orang yang mati langsung diazab secara mutlak. Bagaimana orang yang nggak ada kaitannya kemudian dikatakan diazab secara mutlak tanpa ada kait. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala syahidtu naksani sapa ingsun bintan ing anak wadon lin nabiyyi ketuwe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu kang den kuburaken sapa bintun. Wa Rasulullah lan utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisun wong kang lungguh indal qabri ing dalam sandinge kuburan. Fara'aitu nuli ningali sapa ingsun ainaihi ing mripat lorone Kanjeng Nabi iku tadma'ani brebes mili, artinya nangis apa ainaihi. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud anak perempuannya Nabi yang wafat itu adalah Ummu Kulsum, istri dari Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ketika Ummu Kulsum, putri Nabi yang menjadi istri dari Sayyiduna Utsman itu meninggal dunia, Rasulullah duduk di dekat kuburnya dan terlihat matanya itu menangis. Beliau menangis. Maka hadis ini menunjukkan bahwa boleh menangis. Boleh menangis atas kematian seseorang. Kalau ada salah satu dari anggota keluarga kita misalnya meninggal dunia, boleh untuk menangis. Karena Nabi pernah menangis atas kematian yang pertama ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal, Rasulullah juga menangis. Dan yang kedua ketika Ummu Kulsum itu wafat, Rasulullah juga menangis. Ini menunjukkan bahwa boleh bagi seorang muslim untuk menangis ketika ada salah satu anggota keluarganya itu meninggal dunia. Dan menangis sesuatu hal yang wajar. Dia sedih, dia bersedih berpisah dengan salah satu anggota keluarganya. Kalau tertawa malah aneh. Ini suaminya meninggal, dia kok tertawa-tertawa.
Jangan-jangan sudah siap penggantinya. Jadi akan aneh, bapaknya meninggal, anaknya malah tertawa. Ini sesuatu yang aneh. Kalau dia bersedih kemudian dia menangis, maka itu sesuatu hal yang manusiawi, dan Rasulullah juga pernah seperti itu. Padahal beliau seorang nabi yang tentu beliau yang imannya paling kuat. Beliau meyakini segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, segala sesuatu terjadi dengan masyiah Allah. Seorang nabi tahu persis tentang masalah itu, tetapi beliau juga menangis atas kematian putranya Ibrahim dan atas wafatnya Ummu Kulthum. Maka ini pelajaran bagi kita, bolehnya menangis, tetapi ingat tanpa nadab dan tanpa niyahah. Kalau nangisnya itu diiringi dengan nadab, tapi dengan memuji-muji orang yang mati itu, atau dengan niyahah, dengan menjerit-jerit histeris, maka itu haram karena nadab dan niyahahnya, bukan karena menangisnya. Tetapi kalau sekedar menangis tanpa diiringi nadab dan niyahah, maka itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, di saat putranya Ibrahim itu meninggal dunia, ketika itu beliau menangis, dan di dekatnya ada Ibnu Auf, Abdurrahman Ibnu Auf, bertanya kepada Rasulullah. Beliau bertanya kepada Nabi, apakah engkau menangis wahai Rasulullah? Kamu adalah seorang Nabi. Apakah engkau menangis atas kematian putramu yang secara secara makna seperti itu? Engkau adalah seorang Nabi. Apakah kamu juga menangis atas kematian putra engkau? Kemudian Nabi menjawab, innaha rahmah. Innaha rahmah. Sesungguhnya itu adalah bagian dari rahmah. Innal aina la tadma'u wal qalbu la yahzan ala firaqika ya Ibrahim. Beliau mengatakan seperti itu. Sesungguhnya dia adalah rahmah, mata itu berlinang, artinya menangis, dan hati itu bersedih karena berpisah dengan putranya Ibrahim. Walakin, beliau mengatakan, walakin la naqulu ma yarda rabbuna. Tetapi kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan kita. Artinya kita tidak melakukan niyahah, kita tidak melakukan nadab. Nangis ya, tetapi kita tidak melakukan nadab dan tidak melakukan niyahah. Tidak melakukan sesuatu yang maksiat karena kematian atau karena musibah yang menimpa dirinya. Tidak protes kepada Allah atas musibah itu, tidak melakukan niyahah, tidak melakukan nadab karena kematian seseorang. Hadirin rahimakumullah, satu hadis lagi. Wa an Jabirin anna nabiyya, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu aja ngubur sapa sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh bil laili ing dalem wektu bengi, illa antatarru kejaba yen ta kepeksa sapa sira kabeh. Akhrajahu Ibnu Majah wa aslu fi Muslim, lakin qala zajara ayyukbarah rajul, zajara nglarang sapa Kanjeng Nabi ayyukbarah ing yen ta den kubur sapa ar-rajulu wong lanang bilaili ing dalem wektu bengi, hatta yusalla sehingga den salati alaihi ing atase rajul. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sunnahnya menguburkan jenazah di siang hari. Di siang hari. Dan makruhnya menguburkan jenazah
di malam hari kecuali jika ada darurat. Nah, kecuali jika darurat. Jadi pada dasarnya yang disunnahkan menguburkan jenazah itu siang hari. Siang itu ya mulai dari subuh sampai maghrib, itu namanya siang. Nah, namanya siang itu. Nah, yang sunnah menguburkan jenazah itu di siang hari, bukan di malam hari. Nah, kalau di malam hari itu hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Kecuali apabila darurat. Ini mayatnya ini nggak bisa diperlama ini. Kalau dia diperlama nanti akan rusak badannya, atau akan segera muncul bau yang yang tidak sedap, karena ini sudah mati seminggu ini, atau sudah mati 3 hari baru ketahuan. Sebagian orang ada yang seperti itu, karena dia hidup sebatang kara di rumahnya, sakit nggak ada yang tahu, sampai mati nggak ada yang tahu. Tiba-tiba tetangganya mencium bau tidak sedap, ketika dibuka ternyata sudah mati seminggu misalnya, atau 3 hari atau 4 hari misalnya. Nah ini kalau ketemunya di malam hari, kalau ditunda besok, nah ini nanti akan lebih lagi dari itu rusaknya dan baunya, sehingga di sini darurat. Nah, segera dikuburkan, tidak masalah meskipun di malam hari. Kalaupun dilakukan di malam hari pun tidak ada darurat, itu juga makruhnya makruh tanzih. Artinya jika dilakukan juga tidak berdosa apabila dilakukan di malam hari. Seperti yang sekarang banyak berlaku di daerah kita ini. Kalau dulu orang mati ya pagi hari, atau artinya siang hari menguburkannya. Tetapi sekarang banyak yang malam itu dilakukan, karena di kuburan ada banyak lampu disediakan. Kemudian dengan alasan nanti masyarakat yang menguburkan itu kalau siang biar bisa kerja. Kalau ngurus jenazah nanti mereka nggak bisa kerja. Akhirnya malam-malam pun dikuburkan. Jika itu dilakukan, itu juga tidak dosa. Bukan sesuatu yang haram, karena makruhnya makruh tanzihi. Tetapi sebaiknya jika bisa dilakukan di siang hari, maka dilakukan di siang hari. Itu. Siang hari mulai dari pagi sampai dengan sore itu diperbolehkan, baik sebelum sholat atau setelah sholat jamaah. Biasanya dilakukan setelah sholat jamaah di beberapa tempat yang lain. Kalau di sini nggak melihat itu. Di beberapa tempat yang lain itu menunggu sholat jamaah. Maksudnya agar itu disolati dulu di masjid, setelah sholat jamaah kemudian disolati baru dikuburkan. Itu tujuannya agar yang mensolati jenazah itu jumlahnya banyak, seperti yang kita sampaikan kemarin. Semakin banyak orang yang mensolatinya, maka semakin kemungkinan diampuni dosa-dosa mayit itu lebih besar. Karena jika yang mensolatinya ada 40 laki-laki, 40 seorang muslim yang akidahnya benar, maka ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tinggal satu pertemuan untuk kitabul janaiz sebelum kita masuk pada kitabuz zakah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.